Shalom, puji syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai eskatologi dalam perjanjian baru, khususnya tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Materi ini sangat penting karena setiap orang percaya tidak hanya hidup untuk kehidupan saat ini, tetapi juga memiliki pengharapan akan masa depan yang telah Allah janjikan. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan ekskatologi, bagaimana Alkitab menjelaskan kedatangan Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, serta kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman iman kita dan semakin mempersiapkan kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama. Kita membahas mengenai pengertian eskatologi. Nah, kata eskatologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eskatos, yang berarti yang terakhir atau akhir, dan juga logos yang berarti ilmu atau ajaran. Dengan demikian, eskatologi adalah ajaran yang membahas tentang hal-hal terakhir seperti akhir zaman, kebangkitan, penghakiman, kehidupan kekal, dan juga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, dalam perjanjian baru, pemahaman mengenai eskatologi bukan hanya berbicara tentang kehancuran dunia, justru pusatnya adalah pengenapan karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Harapan terbesar orang percaya bukan sekedar mengetahui kapan dunia berakhir, tetapi juga menantikan kedatangan Kristus sebagai Raja yang akan menyempurnakan keselamatan umatnya. Nah, Yesus sendiri juga berkata dalam Markus 13 ayat 26, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia dengan dalam awan-awan, dengan segala kekuasaan, dengan kemuliaannya. Nah, Rasul Paulus juga menegaskan dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya selalu diarahkan kepada pengharapan akan kedatangan Tuhan. Bagian kedua membahas konsep akhir zaman, kedatangan Kristus kembali. Istilah utama yang dipakai perjanjian baru adalah parousia, yang berarti kedatangan atau kehadiran. Nah, ada beberapa istilah Yunani yang digunakan, yaitu parousia artinya kedatangan. Ada juga apokalipsis artinya kenyataan atau penyingkapan, dan juga ada epifania artinya penampakan yang mulia. Nah, ketiga istilah tersebut menjelaskan bahwa Yesus benar-benar akan datang kembali. Nah, menurut Alkitab, kedatangan Kristus memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama ada terjadi secara nyata dan dapat dilihat oleh semua orang. Dan kedua ada datang dalam kemuliaan dan kuasa. Dan ketiga ada waktu kedatangannya tidak diketahui manusia. Nah, karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari mana saatnya. Artinya setiap orang percaya harus selalu hidup siap. Mengapa Yesus datang kembali? Nah, materi menjelaskan beberapa tujuan: mengenapi keselamatan, membangkitkan orang percaya, dan juga menghakimi dunia, menghancurkan dosa dan maut, membawa umatnya masuk ke dalam kemuliaan kekal. Inilah yang menjadi pengharapan terbesar gereja sepanjang zaman ini. Yang berikutnya kita membahas tentang penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir adalah saat Allah mengadili seluruh manusia secara adil. Semua manusia akan berdiri di hadapan Kristus. Alkitab menjelaskan bahwa penghakiman didasarkan pada hubungan manusia dengan Kristus yang tercermin melalui kehidupannya. Bagi orang percaya, penghakiman bukan untuk menentukan keselamatan melalui perbuatan. Keselamatan sudah diterima karena iman kepada Kristus. Namun, setiap orang percaya akan mempertanggungjawabkan pelayanannya di hadapan Tuhan. Sedangkan mereka yang menolak Kristus akan menerima penghukuman kekal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Tidak ada satupun kehidupan manusia yang luput dari penilaian Tuhan. Karena itu, selama masih hidup, manusia diberi kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Kristus. Selanjutnya juga kita membahas tentang mengenai kebangkitan orang mati. Salah satu ajaran penting dalam iman Kristen adalah bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan.
Alkitab mengajarkan bahwa akan ada kebangkitan. Ada dua kelompok yang akan dibangkitkan. Yang pertama ada orang percaya menuju kehidupan kekal, dan yang kedua orang yang tidak percaya menuju penghakiman. Paulus dalam 1 Korintus 15 menjelaskan bahwa tubuh yang dibangkitkan bukan lagi tubuh yang fana. Tubuh tersebut memiliki sifat tidak dapat binasa, penuh kemuliaan, kuat, dan bersifat rohani. Tubuh kemuliaan ini serupa dengan tubuh Kristus setelah kebangkitannya. Dengan demikian, orang percaya memiliki pengharapan bahwa kehidupan kekal bukan hanya bagi jiwa, tetapi juga tubuh yang telah dipermuliakan. Materi ini juga menjelaskan bahwa eskatologi bukan sekedar pengetahuan. Ajaran ini harus membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa implikasi praktis. Yang pertama ada orang percaya harus hidup dalam kekudusan karena Kristus akan datang kembali. Maka kehidupan harus selalu siap. Yang kedua ada tetap setia melayani Tuhan. Pelayanan yang dilakukan sekarang memiliki nilai kekal. Ketiga, memiliki pengharapan di tengah penderitaan dunia. Orang percaya tidak kehilangan harapan karena mengetahui bahwa Kristus akan datang kembali. Dan keempat, ada rajin memberitakan Injil karena masih ada kesempatan bagi banyak orang untuk menerima keselamatan sebelum kedatangan Tuhan. Dengan demikian, eskatologi menjadi dorongan untuk hidup lebih sungguh-sungguh bagi Tuhan. Setelah kita memahami mengenai kedatangan Kristus, kebangkitan orang mati, dan penghakiman terakhir, muncul pertanyaan yang sering diajukan oleh banyak orang, yaitu apakah ada tanda-tanda sebelum Yesus datang kembali? Nah, di dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri menjelaskan beberapa tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya. Penjelasan ini dapat kita temukan dalam Matius 2 ayat 4 atau Markus 13 dan Lukas 21. Namun, Yesus juga mengingatkan bahwa tanda-tanda tersebut bukanlah untuk membuat kita menebak tanggal atau waktu kedatangannya. Sebaliknya, tanda-tanda itu diberikan supaya kita tetap berjaga-jaga dan hidup setia. Nah, yang pertama akan muncul banyak nabi palsu. Yesus mengatakan bahwa akan ada banyak orang yang mengaku sebagai Mesias atau mengaku membawa ajaran yang benar, tetapi sebenarnya mereka menyesatkan banyak orang. Fenomena ini masih dapat kita lihat pada zaman sekarang. Banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Bahkan ada yang menentukan tanggal kedatangan Yesus, padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak seorang pun mengetahui hari maupun saatnya. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus memiliki dasar iman yang kuat melalui firman Tuhan, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang salah. Nah, yang kedua juga akan terjadi peperangan dan bencana. Yesus juga mengatakan akan ada peperangan, kelaparan, gempa bumi, dan berbagai bencana alam. Nah, hal-hal ini seperti sering membuat orang bertanya apakah akhir zaman sudah tiba. Namun Yesus berkata bahwa semuanya itu hanyalah permulaan penderitaan. Artinya, bencana bukanlah tanda bahwa hari kiamat pasti terjadi saat itu juga, melainkan pengingatan bahwa dunia sedang menuju kepada pengenapan rencana Allah. Oleh sebab itu, orang percaya tidak perlu hidup dalam ketakutan, melainkan tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, yang ketiga ada kasih banyak orang menjadi dingin. Yesus juga mengatakan bahwa menjelang akhir zaman, kedatangan akan semakin bertambah sehingga kasih banyak orang menjadi dingin. Kita dapat melihat kenyataan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral semakin merosot, banyak orang lebih mementingkan diri sendiri daripada sesamanya. Kejujuran semakin sulit ditemukan. Bahkan hubungan dalam kekeluargaan seringkali mengalami keretakan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap menunjukkan kasih Kristus di tengah dunia yang semakin egois. Kasih itulah yang menjadi kesaksian bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Nah, yang keempat juga ada Injil diberitakan ke seluruh dunia. Salah satu tanda yang sangat penting adalah Injil akan diberitakan ke seluruh bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki semua orang memperoleh kesempatan mendengar kabar keselamatan. Pada zaman sekarang,
Kita melihat bahwa perkembangan teknologi sangat membantu penyebaran Injil melalui internet, media sosial, televisi, radio, bahkan aplikasi Alkitab. Firman Tuhan dapat dijangkau oleh jutaan orang. Karena itu, gereja dipanggil untuk terus melaksanakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil kepada segala bangsa. Setelah mengetahui tanda-tanda tersebut, yang paling penting adalah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya. Yang pertama, hidup berjaga-jaga. Yesus berkali-kali mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab aku tidak mengetahui pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah berarti hidup dalam kesiapan rohani setiap hari. Kita tidak menunggu dengan rasa takut, tetapi dengan iman dan pengharapan. Nah, yang kedua ada hidup dalam kekudusan. Karena kita tahu bahwa Kristus akan datang kembali, maka kita harus menjaga kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya saat berada di gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, kehidupan yang kudus menjadi bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, yang ketiga ada tetap setia melayani. Banyak orang terlalu sibuk mencari tahu kapan Yesus datang sehingga melupakan tugas yang Tuhan berikan. Padahal yang Tuhan kehendaki adalah kesetiaan setiap orang yang memiliki panggilan masing-masing. Ada yang melayani sebagai pendeta, guru, mahasiswa, pekerja, maupun orang tua. Semuanya dipanggil untuk melayani Tuhan melalui kehidupan mereka. Nah, yang keempat juga ada hidup dengan pengharapan. Nah, eskatologi bukanlah ajaran yang menentukan, justru ajaran ini memberikan pengharapan. Mengapa? Karena mengetahui bahwa penderitaan, dosa, penyakitan, bahkan kematian tidak akan berlangsung selamanya. Satu hari nanti Kristus akan datang membawa langit dan bumi yang baru. Di sana tidak ada lagi air mata, penderitaan maupun maut. Pengharapan inilah yang memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk tetap bertahan menghadapi berbagai kesulitan hidup. Nah, jadi ketika kita mempelajari eskatologi, tujuan utamanya bukanlah untuk menebak kapan Yesus datang. Tujuan utamanya adalah supaya kita semakin mengenal rencana Allah, semakin setia kepada Kristus, dan semakin giat memberitakan Injil. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan sambil menantikan kedatangannya dengan sukacita. Nah, sebagai penutup, eskatologi merupakan ajaran mengenai hal-hal terakhir yang mencapai puncaknya pada kedatangan Yesus Kristus kembali. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Kristus akan datang kembali dalam kemuliaan. Pada saat itu akan terjadi kebangkitan orang putih, penghakiman terakhir, penghancuran kuasa dosa, dan masuknya umat Allah ke dalam kehidupan kekal. Oleh sebab itu, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam iman, pengharapan, kekudusan, dan kesetiaan sambil menikmatikan kedatangan Tuhan. Kiranya pembahasan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita memiliki tujuan kekal, sehingga kita senantiasa berjaga-jaga dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali.